Kenapa bunda sayang harus kemudian taat sama suami, kemudian hormat sama suami, memberikan yang terbaik sama suami, walaupun kadang-kadang tak dihargai oleh suami. Biasa aja. Betul, wae. Betul. Betul. Mudah-mudahan yang jawab salam, yang hadir pagi ini, kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Satu kali lagi lebih keras. Sallallahu. Ya Allah, sallallahu. Ya Allah, sallallahu. Sallallahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah, tolong aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga majelis taklim ini Allah jaga dan Allah lindungi. Dan mudah-mudahan semua pengurus diberikan kekompakan, kebersamaan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Masih kenehnya. Nu ngalamun ayahnya. Yang lihat ke kiri kanan ayah. Naon itu ayah. Kalau di kajian As-Sakinah, kalau ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah. Bisa? Coba wajahnya yang senyum gitu. Ulah cemberut wae, ada masalah apa sih Besti? Menikah ya ada masalah gitu ya. Coba Ahilman sampai sekarang berdiri senyum terus nggak? Enak? Bagus? Bunda juga kalau senyum aja jadi bagus. Kan lebarnya jilbab itu. Udah bayar belum ini jilbab teh? Bisa acan gitunya. Ariku senyum aja jadi hutang teh poho gitu. Insya Allahnya. Ibu mau nggak lunas hutang? Mau nggak? Gampang. Bayar ya.
Coba ya. Kalau alhamdulillah gimana tangannya? Kalem. Kan baru alhamdulillah iya teh. Tenang, reka mana sih meni buru-buru amat? Kan baru mulai, tenang ya. Coba alhamdulillah gimana tangannya? Bukan senang ya. Tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti jelas. Ih, kudu sabar kali diingetkeun teh salah wae ya. Siap. Alhamdulillah kumaha? Alhamdulillah tenang di hati. Mau sambil di videoin apa enggak? Mau atuh sok ya kalau mau di videoin mah kudu serius ieu teh nya. Ibu mau pakai filter warna apa? Nggak ada filter di sini. Biar ada glowing, bisa. Tuh. Dari mana mulainya? Dari sini aja ya. Dari sini mah kelihatan banyak masalah kelihatan. Jadi dari sini aja lah insya Allah. Tuh, iya nage jadi iya apa karena teh? Iya nak tuh. Itu. Iya teh naon coba HP Ahilman teh rada lemot, kebanyakan video bunda di dia teh. Engke mah geus kajerak dihapus-hapus riweuh. Jadi lemot kenapa nanti? Masya Allah. Sok, ibu-ibu, cicing wae, dada-dada atau minimal banyak. Dada-dada nanti pas Ahilman bilang apa kabar baru. Can imang geus kikieuan. Dada lah. Masya Allah. Sok, siap? Kalau milihlah filternya gitu ya. Ibu-ibu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa kabar semuanya pagi ini? Apa kabar semuanya pagi ini? Takbir, takbir, takbir. Dada-dada lagi boleh? Masya Allah. Yang di belakang juga kelihatan tuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Mau lihat videonya? Follow Instagram Ahilman ya. Sudah follow belum? Sudah ya? Baik, baik. Masya Allah. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Yang penting kan status we-nya, yang penting mah lagi ngaji gitu ya. Allahu Akbar walillahilham. Bunda senang ketemu Ahilman pagi ini? Bahagia? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Baik, Bunda teteh sayang, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang punya segalanya. Segala puja untuk Allah yang mengatur hidup kita semuanya. Tidak mungkin kita bisa bertemu pagi ini kalau bukan karena izinnya Allah, betul? Maka Ahilman selalu yakin mengapa kemudian Bunda mau datang ngaji di sini berdesak-desakan. Bahkan mohon maaf ya, itu yang di belakang sampai di kamar mandi itu duduknya Masya Allah. Ahilman sangat meyakini tidak mungkin ini semua terjadi kalau bukan karena izin Allah, betul? Maka terima kasih ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Semoga janji kita bersama, kalau kita pernah bertemu di dunia, semoga nanti Allah kumpulkan kita di surga. Maka Bunda teteh sayang, kalau ada di antara kita yang nanti ditakdirkan masuk surga, tolong sampaikan kepada Allah kalau kita pernah ngaji bersama, kalau kita pernah kumpul bersama, dan kalau kita pernah di majelis yang sama. Setuju? Maka kalau nanti misalnya ya
Bunda menemukan kebaikan dari apa yang Ahilman sampaikan, maka tolong amalkan dan doakan Ahilman. Karena yang paling penting didoakan itu bukan jamaah sebenarnya, tapi siapa? Ustadznya. Betul nggak? Maka doakan, kemudian tolong kuatkan. Kalau ada aib, ada kekurangan yang mungkin Ahilman sebagai manusia biasa ada, tolong ingatkan. Ya, kalau ada kebaikan, syukuri kebaikannya. Kalau ada keburukan, tutupi keburukannya. Dan itulah cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu bukan mencintai karena ada apanya, tapi mencintai karena apa adanya. Catat status hari Selasa itu. Cinta bukan karena ada apanya, tapi cinta karena apa adanya. Cinta karena paras ada expirednya, betul? Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah itulah cinta yang akan menguatkan kita. Bukan hanya bersama di dunia, tapi sampai di surga. Kalau bicara paras Ahilman sekarang dengan Ahilman 10 tahun ke depan mungkin akan beda. Beda mual. Siga suami ibu lah. Nya kan? Kan ada yang bilang gini, saya mah kalau lihat Ahilman sekarang ingat suami aku yang dulu Ustadz cenah. Jadi bukan yang sebelumnya, maksudnya yang tahun-tahun yang lama gitunya. Karena paras bisa berubah, setuju? Tapi cinta karena Allah itulah cinta yang menguatkan kita untuk bersama di jalan Allah. Makanya ini yang paling penting. Ini yang paling penting. So, Ahilman selalu bilang kepada Bunda, kalau pengajian kita tidak membuat Bunda semakin dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dengan apa yang kita hadirkan. Kalau taklim kita tidak membuat Bunda menemukan titik untuk bisa menemukan ketenangan bersama dengan Allah, berarti ada yang perlu dievaluasi. Karena taklim itu adalah tempat healing terbaik untuk menenangkan perasaan kita. Syukur-syukur. Bunda harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena ada orang yang stres, jalannya bukan ke taklim tapi ke tempat yang lain. Ada nggak? Ada orang yang lagi frustasi, jalannya bukan ke masjid tapi ke tempat yang lain. Makanya Ahilman syukur-syukur. Bunda lamun pas ngajinya nunutan teu nanaon. Kan ayahnya ayah nu. Oh geus beres balik. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Ada yang pas taklim teh ngan ngaramekeun hungkul ayat. Aya rame we. Ece kenapa ngaji? Ngaji atuh. Jadi emang tren we gitu. Makanya Bunda pas lagi gini kursna datang seserian kadang-kadang kan. Kadang-kadang senyum sendiri. Aya. Senyum kieu. Aya. Anu tiba-tiba ketawa ada. Ada yang diajak kemana-mana kieu we. Naon sih? Naon aya. Yang lain pada ketawa, pada senyum, ima kieu we cicing. Telucu. Naon aya. Jadi emang tergantung situasi hati kadang-kadang. Tapi bagi Ahilman teu nanaon. Bunda mau serius mangga, mau sambil nangis mangga, mau senyum sendiri mangga, aya. Karena saya pernah dapat cerita begini, ada orang yang diajak ngaji awalnya nggak mau. Ada. Tapi dipaksa sama temennya. Ayo atuh ngaji. Naon sih? Ayo ngaji. Iya mah yakin bakal resep. Mung cenah. Tapi karena temennya ngajak, akhirnya berangkat. Sampai di tempat ngaji, dia menikmati ngaji itu. Oh iya Ustadz nate. Mulai. Dengerin dulu, dengerin. Pas dengerin, senyum sedikit. Ayah. Mulai. Ngaji belum beres, udah ngajak ngaji lagi. Ece, ari si Aa kapan ceramahnya lagi? Ada gak yang begitu kira-kira? Jadi tenanaon, inget ya, Bunda harus tahu pahala orang yang ngajak ke majelis ilmu. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan
kebaikan kepada seseorang, sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi kalau bunda taklim, ngajak berapa orang gitu. Jadi kalau ada orang yang diajak itu jadi baik, itu jariah untuk kita semua. Makanya kalau ngaji, ngajak teman. Ece, ngaji yuk. Hoream, emang kunaon? Boga ongkos, ku abi di ongkosan. Ece ngaji yuk, gak punya kendaraan, naik sama mobil aku, sama motor aku. Tapi hoream, sok lapar, abi keur ngaji teh. Ayah, ada gak yang begitu kira-kira? Saya mah sok lapar ngaji teh. Terus bunda bilang begini ke dia, iya gak apa-apa. Oke, ku abi ditraktir, naon biasana? Mas. Tapi itu buka uang, nggak punya uang. Kata ibu teh, ku abi ditraktir basona. Ibu makin ngajak orang nyemplung ke kebaikan, maka selama dia berbuat baik, pahalanya jariah untuk kita semua. Makanya sok sekarang bunda lihat kiri kanan depan belakang, udah berapa banyak orang yang kita ajak ke majelis ilmu. Udah berapa banyak orang yang kita hadirkan di majelis taklim. Maka selama itulah bunda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bahkan ketika bunda wafat, itu pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena itu menjadi amal yang pahalanya tidak terputus. Maka di awal pertemuan ini, Ahilman ingin ngajak kita semua bersyukur kita berada di tempat ini. Betul? Maka kalau udah ngaji di masjid seperti ini, bicara yang baik-baik, prasangka yang baik-baik, pikiran yang baik-baik. Betul? Kenapa? Iya, mungkin kita yang hadir manusia 1000-an lah misalnya. Tapi mohon maaf, malaikat yang berkumpul di majelis ilmu berhimpun lebih banyak dibanding kita yang ada di majelis ilmu ini. Maka dia mencatat nih, oh Cik Ida mah ngobrol wae ayah, Cetuti mah naon we ngomongkeun batur wae ayah. Dicatat eta teh. Mata kalau lagi talim duduk, catat apa yang baik-baik. Kalau mau di storyin. Ahilman mah termasuk yang mendukung. Kalau bunda mau bikin story, sok aja. Ya, sieun dianggap pria. Ingat, takut dianggap pria sama manusia itu namanya ria. Takut ria sama manusia namanya apa? Jadi kalau bunda, sieun abi mah ngecek batu teh, ngaji oge diumumkeun misalnya gitu kan. Ngaji oge meni dibikin story. Kita mah teu apal. Jangan-jangan ada orang yang baca status kita tiba-tiba terinspirasi gara-gara kita. Betul nggak? Tiba-tiba ada yang baca, "Uluh, Cetuti ngaji." Tinggalkan dia. Tinggalkan. Lihat. Coba kamu pikirkan, Cetuti kan asa teu mungkin manehna ngaji. Ieu mah ngaji. Emang kumaha kitu? Statusna biasanya senam jumba wae. Ieu mah ngaji, ieu mah. Lihat. Itu, lihat. Cetuti, dia punya temannya, teman senam jumba semuanya. Baca status Cetuti ngaji, terinspirasi nggak kira-kira? Mulai nanya, "Ece, kamu teh ngaji?" "Nya." "Di mana ngajina?" "Di dieu." "Emang saha ustadna?" "Ieu." "Naon materina?" "Ieu." "Irah ngaji deui, ajak aku atuh." Nah, mulai tah. Tapi kumahanya, saya mah terbiasa pakai jilbab misalnya. Pakai gedeung hungkul. Engke geus ngaji bakal keluarkeun teh naon. Ya pas ngajina hungkul we. Lihat. Haji berangkat duduk. Pas ceramah si ustadz mungkin menyampaikan keutamaan jadi muslimah yang baik, kumaha. Mulai si eta teh mikir, Cetuti, saya merek eureun senam Jumat ya. Misalnya iya mah. Jadi Masya Allah, gara-gara hal yang sepele dari bikin status jadi kebaikan bagi orang. Betul? Gunakan Instagrammu, gunakan Facebookmu, gunakan WA-mu untuk menyampaikan kebaikan. Setuju? Minimal dari kuota kita teh ada yang bermanfaat lah. Nya, ulah status galau terus. Ima kadang-kadang galau status teh.
kalau aku bisa mengulang waktu. Naon lah. Ngeus lieur lah. Da akhir mah pasti apa tah? Lamun statusna kalau aku bisa mengulang waktu berarti bunda lagi nggak ridho dengan keadaan bunda sekarang. Status seandainya dulu aku pilih yang calon polisi itu. Coba. Ngeus atuh ngeus. Da geus beres eta mah. Ada lagi yang gini statusnya teh. Fokuslah dengan yang mencintaimu. Abaikan orang yang tidak mencintaimu. Naon? Jadi orang curiga kan, alah keur naonnya, kunaonnya si eta teh nya Allah hayang nanya aku teh sama dia. Jangan mengundang orang teh jadi bertanya-tanya sama kita, betul nggak? Ingat ya, isi status teh yang baik-baik, yang bermanfaat, yang bikin orang teh ketika baca jadi terinspirasi gara-gara kita. Ya, kalau paling enak follow aja. Instagram Ahilman Fauzi itu paling aman ya. Follow As-Sakinah udah belum? As-Sakinah_muslimah udah? Nah, sok cari di Instagram. Itu banyak kata-kata yang baik di sana. Setuju? Share. Insya Allah, bunda dari setiap status yang bunda share ada orang yang terinspirasi, pahalanya akan sampai kepada kita. Insya mudah-mudahan ya, bunda teteh sayang, Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang apa bunda? Apa judulnya? Aduh, suganti aya naon dihanap. Rada ruas Ustaz. Pek teh. Tara. Ini bunda, kalau bunda ingin tahu siapakah Ceidah di balik itu semua, nah, Ceidah tuh ini pengurus As-Sakinah kesayangan Ustadz Hilman ini ya. Masya Allah. Jadi Ustadz mah kalau lagi takut lihat beliau aja. Makasih Milea, Masya Allah. Ana uhibbuki fillah. Ya, mudah-mudahan ya. Jangan grogi gitu, biasa aja dong. Nggak akan pingsan kan? Nggak kan? Ulah pingsan, berat. Tengah berat dulu. Ripuh ke ahil manang ke tengah kuti. Lanjut kajiannya. Kita belum mulai apa-apa ini. Baik, judulnya agar surga hadir di rumah tangga. Ada yang sudah menikah di sini? Asa inget nggak Ustadz Mat? Asa inget ini kajian teman hijrah. Jadi asa muda-muda semua ini teh. Jadi kayak amnesia gitu. Jadi perasaan dari sini mah bunda teh kayak masih belum nikah semua. Dari sini ya, dari sini. Pasca dia jadi asa geneuk. Dia pas di sini masa, ya Allah meni asa bareneng kieu nya. Bunda, ini kelebihan Masjid As-Sofia. Bisa merubah wajah yang geneuk menjadi glowing. Ini lampunya bagus nggak? Masjidnya bagus ya. Makanya bunda, kalau mau dipakai buat akad nikah, jangan jauh-jauh di Masjid As-Sofia aja. Silahkan potong videonya boleh itu ya, buat endorse ini. Jadi bagus bunda, lihat pencahayaannya Masya Allah. Bunda ge dari sini banyak, dari sini Masya Allah. Glowing alias berminyak. Ya Allah. Milia hadir? Hadir. Baik. Kita akan bicara tentang rumah tangga ya. Ada surga di rumah tangga. Baik, bunda sayang, teteh, kalau bicara rumah tangga ya, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pastikan. 1, tujuan berumah tangga. Kita teh rumah tangga mau apa sih? Di rumah tangga teh mau dapat apa? Dan apa yang kemudian menjadi tujuan akhir daripada rumah tangga. Ahilman khawatir
kita sudah puluhan tahun berumah tangga, tapi kita masih belum ngeh tujuannya apa. Jangan-jangan kita hanya menghabiskan waktu bersama dengan pasangan kita, tapi kita tak paham sebenarnya mau dibawa kemana ini semua. Bunda, kalau naik taksi, ditanya sama supir taksinya, ibu mau kemana? Kalau kita jawabannya, memaneh we lah. Kira-kira nyampe apa enggak? Bunda ditanya oleh seseorang, misalnya naik kendaraan umum, bunda ditanya mau kemana, pasti tidak akan sampai, betul? Paling tuh taksi ngomong kieu, pas kita bilang ya kumaha anda aja lah, ibu orang gila ya. Jadi tujuan tuh penting atau tidak? Penting atau tidak? Kenapa AA? Iya, karena tujuan itulah yang nanti akan mengantarkan di titik mana kita akan kuat menghadapi setiap apapun yang di rumah tangga. Seorang pendaki gunung, dia punya tujuan gak? Tujuannya apa? Sampai puncak. Pertanyaannya, kalau di tengah ketika dia mendaki ada persoalan, pasti dia akan lewati itu semua. Karena dia punya tujuan. Apa tujuannya? Sampai di puncak. Betul? Bunda yang sedang diet. Halo? Tenang. Bunda yang sedang diet apa tujuannya? Pengen tinggi kiris kan? Pengen tinggi apa? Naon sih? Tinggi kurus. Kan pengennya badannya bagus. Pertanyaannya, bunda berani gak makan, mohon maaf, gak makan karbo ketika malam. Berani banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, ya? Untuk ikutan senam, olahraga, ada tujuan. Tujuannya apa? Badannya biar tinggi, kiris gitu kan? Biar tambah bagus. Walaupun lapar AA, iya, tapi ada tujuan. Kadang-kadang kita mengorbankan apapun demi tujuan kita. Setuju? Berarti tujuan itu penting atau tidak? Nanti kita bahas. Yang pertama, apa tujuan rumah tangga? Yang kedua, kalau udah ada tujuan, apa yang paling penting yang kedua? Jalannya. Apa? Betul gak? Untuk nyampe ke tujuan itu gimana caranya? Ya, nah ini penting untuk kita pahami. Ada orang tujuannya benar, tapi jalannya salah. Ketemu nggak? Ibu reka Bekasi, naik angkot ke Banten. Kerasa jauhnya, jauh tuh kira-kira. Jauh kan? Ini yang salah apanya nih? Apakah yang salah kendaraannya, atau yang salah supirnya, atau penumpangnya? Supirnya mau ke Bekasi, penumpangnya mau ke Banten. Ketemu nggak? Berarti tujuan itu penting, jalan juga penting. Yang ketiga, setelah tahu tujuannya, apa jalannya, maka yang ketiga, apa sikap terbaik ketika di jalan. Ibu jalan, tahu tujuan, tapi rambu-rambunya dilanggar, apa yang terjadi? Kecelakaan, betul? Bunda tahu tujuan, tahu jalan, tapi hal-hal yang penting itu dilanggar, ujungnya mobilnya kecelakaan, betul gak? Berarti sikap kita ketika di jalan itu menjadi penting. So kembali kepada poin ini. Kalau bunda menjalani rumah tangga, pastikan 3 poin ini. 1, mau dibawa kemana tujuan rumah tangga kita. 2, jalannya apa yang kita tempuh untuk menemui tujuan itu. Dan yang ketiga, sikap apa yang akan kita dapatkan dari itu semua. Baik, AA, bismillah. Pertama, di antara ini mana yang paling penting? Tujuan, jalan, atau sikap? Baik, 3-tiganya penting. Tapi kalau untuk menurunkan jadi lebih detail, kita mulai dari yang umum dulu. Yang pertama apa? Tujuan. Oke, Ustadz mau tanya, tujuan rumah tangga teh apa sih? Tuh liar kan? Liar teh sih. Kita udah puluhan tahun berumah tangga, liar teh. Nah untuk tujuan teh coba. Sok sebelum Ahilman jawab, tujuan rumah tangga teh apa? Naon? Punya anak, jadi karena anak heula. Jadi kan langsung anak-anak wae mah. Punya anak, kumaha caranya anak teh? Bukan ke situ dulu. Sok, apa tujuan rumah tangga? Mengikuti sunnah Rasulullah. Terus ibadah, terus itu benar jawabannya kia benar, itu yakin. Coba yang kebayang apa? Bunda waktu berumah tangga pengen dapat apa?
Rata-rata ini jawabannya. Aku di rumah tangga pengen bahagia, betul nggak? Itu tujuannya benar atau salah? Oke. Pengen bahagia betul? Oke. Sekarang tujuannya pengen bahagia. Udah bahagia belum? Berarti ingat, kalau tujuannya bahagia berarti bukan itu. Karena yang namanya rumah tangga nggak selamanya bahagia, betul nggak? Di sini ada yang nggak bahagia. Yang mana orangnya? Ini rudet gitu jawaban teh. Baik, perhatikan di sini, perhatikan. Tujuan rumah tangga itu ada 3. Ada berapa? Catat. 1, tujuan rumah tangga itu menyempurnakan ibadah. Apa? Nih. Jadi rumah tangga teh buat apa? Ibadah. Saya ulangi. Jadi bunda melayani suami karena berpahala ibadah. Kenapa ini ibadah? Karena perintah siapa? Jelas? Bunda sebagai istri melayani suami, menghormati suami, memuliakan suami, memanjakan suami, menyayangi suami, karena itu adalah ibadah. Perintah siapa? Suami mencari nafkah, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat palsu. Karena apa? Ibadah. Kenapa Ahilman kemudian harus belajar, menuntut ilmu, ngajarin keluarga, contoh yang baik, bimbing keluarga? Karena apa? Berarti perintah siapa? Jelas? Kenapa bunda sayang harus kemudian taat sama suami, kemudian hormat sama suami, memberikan yang terbaik sama suami, walaupun kadang-kadang tak dihargai oleh suami? Biasa aja. Betul, wae. Betul. Betul. Ustadz, terus gimana Ustadz kalau ternyata kita udah berbuat baik tapi nggak dihargai? Kembali kepada poin awal. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Yang nggak ada ujiannya aja ibadah, ada pahalanya. Gimana yang di rumah tangga ada ujiannya? Betul nggak? Berarti makin berat ujiannya, makin besar. Makanya kalau bunda punya pasangan yang nguji kita, budidayakan. Boleh jadi itu teh ada pahala yang besar untuk kita. Tapi kuat. Udah nggak kuat. Nah itu lain cerita, ini mah lain cerita. Ini mah konteksnya lagi baik-baik saja lah ya. Jelas sampai sini? Jadi sekarang Ustadz tanya, kenapa bunda harus taat sama suami? Ibadah. Karena perintah siapa? Kenapa bunda harus melayani suami? Ibadah. Karena perintah. Dan kalaupun misalnya bunda tak mendapatkan apa yang bunda harapkan dari suami, yakin Allah membalas kebaikan bunda. Karena ini adalah ibadah yang bentuknya mengikuti perintah Allah Subhanahu. Pertanyaannya sekarang, apakah bunda di rumah tangga sudah menjadi ladang ibadah atau tidak? Baik. Nanti kita pikirkan di belakang ya. 2. Apa tujuan rumah tangga itu? Meraih berkah. Apa? Ingat, rumah tangga bukan untuk bahagia. Karena yang namanya rumah tangga nggak akan bahagia selamanya. Betul? Tapi rumah tangga itu untuk meraih berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa? Dengan rumah tangga kita menjadikan kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi gimana Ahilman? Apapun keadaannya, dikasih suami yang soleh, alhamdulillah. Dikasih suami yang kurang soleh, tidak apa-apa. Selama dengan keadaan itu membuat kita bisa makin dekat dengan siapa? Itu poinnya.
Makanya berkah. Lihat, doa orang yang nikah apa? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan gitu kan? Bukan selamat bahagia, bukan. Yang paling tepat, semoga Allah berkahi rumah tanggamu. Semoga Allah berkahi rumah tanggamu. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kalau kehadiran kita tidak bisa membuat pasangan kita untuk bisa makin dekat dengan Allah, maka evaluasi pada bab itu. Jadi bukan gara-gara ini pasanganmu, kan gitu ya. Aku pasanganmu, bukan. Tapi keberadaanku menjadikanku bisa makin dekat dengan yang menciptakanku. Itu. Dengan Allah. Berarti kalau sekarang kita punya pasangan anu lieur, kumaha atunya? Berarti banyak pilihan. Apa bunda mau mulai renovasi rumah tangganya? Perbaiki rumah tangganya. Ya ada yang salah nih. Atau bunda mau ganti fakultas, boleh? Sekalian ganti kampus lah sekalian. Ganti orientasi misalnya gitu kan? Bisa. Makanya bunda yang paling penting itu apa? Dekat dengan Allahnya. Nah ini namanya berkah. Makanya mohon maaf, Ustadz, kok rumah tangga aku nggak bahagia? Bukan itu jawabannya. Bahagia itu bonus. Berkah itulah tujuan yang semestinya. Maka apapun kejadiannya tetap jadi baikan bagi dirinya. Rumah tangga bukan untuk bahagia. Karena rumah tangga tidak mungkin tidak ada masalah. Betul nggak? Justru rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang ketika ditimpa masalah membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingatkan rumah tangga kita dengan persoalan untuk apa? Untuk membuat kita kembali ke Allah. Back to Allah. Makanya kalau untuk ahilman, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Rabu itu. Jadi tenanawan kalau dikasih masalah. Karena keluarga sakinah bukan yang tak ada masalah. Tapi keluarga sakinah, keluarga yang bisa tetap tenang walaupun dikasih masalah. Bahkan membuat dia semakin dewasa, semakin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Pertanyaannya, rumah tangga bunda udah berkah belum sampai saat ini? Cek saha. Insya Allah. Nah, iya. Berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambah kedekatan dengan siapa? Allah. Kan ada ya, mohon maaf. Ada istri yang mungkin diuji sama suaminya. Dan membuat dia mendapatkan healing terbaik dengan taklim. Ada nggak? Kan ada ya di antara bunda yang mungkin pas waktu nggak ada masalah sama suami nggak pernah ngaji. Pas ada masalah ngaji. Kamana wae tuh ece karek ngaji ayeuna. Kudu nama nggak ada masalah tetap apa? Tetap ngaji. Tapi kadang-kadang kita harus lihat hikmahnya di balik itu semua. Ada bunda nggak pernah tahajud. Pas ada masalah sama suami jadi tahajud. Ada nggak? Jam 8 pagi. Duha eta mah ece. Ada yang cerita gitu ke ahilman teh. Saya teh ada masalah sama suami. Terus kumaha? Nya abi teh atos duha. Jam 8 pagi. Eta mah duha lain duha atuh merenang. Abi mah atos duha atos tahajud. Terus naon deui? Pas berangkat haji. Ka mana? Ka Mondok Gede. Eta mah manasik merenangnya lain haji eta mah. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah melihat hikmah di balik masalah. Padahal itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Tidak apa-apa kalau kita diuji di rumah tangga. Asalkan dengan ujian itu membuat kita bisa makin dekat dengan siapa? Karena ada orang yang di rumah tangga ketika ada masalah malah jauh dari Allah. Yang stres. Udahlah, rumah tangga kita udah nggak bisa diselamatkan. Udah pokoknya. Udah pokoknya mah liur ngabanting HP aya. Pas dia inget can lunas. Can lunas aya. Ngabanting piring aya teh kira-kira. Liur pokoknya mah. Ada orang yang dikasih masalah tambah dekat ke Allah, ada orang yang ketika dikasih masalah tambah jauh dari. Tapi kalau bunda menemukan titik ketika ada persoalan, membuat bunda tetes sayang makin dekat ke Allah, maka itu adalah anugerah berkah yang Allah berikan kepada kita. Jelas sampai di sini?
Maka tujuan rumah tangga yang kedua meraih apa? Berkah. Yang ketiga, untuk apa rumah tangga itu? Tujuannya menggapai jannah surga. Lihat. Apa yang ketiga? Menggapai jannah, menggapai surga. Satu, menyempurnakan ibadah. Dua, meraih berkah. Tiga, menggapai jannah. Berarti jawabannya, berarti kalau rumah tangga ingin ada surga di dalamnya, maka jawabannya pastikan tujuan surga itu disebutkan oleh kita. Jadi bunda bilang ke suami bunda, ayah, bunda teh pengen masuk surga. Jeung ayah mikir atuh maneh teh, nya atuh jeung maneh mah jeung saha deui meureunannya. Jeung ayah asa teu yakin teh ya, jeung ayah. Cek suami jeung ayah. Nya atuh jeung maneh mah jeung saha deui? Ya iya atuh jeung kamu. Terus kumaha? Iya, makanya bunda cerewet, bunda rewel. Ngingetin ayah sholat berjamaah subuh, ngingetin ayah sholat tahajud, ngingetin ayah pengen ngaji, ngingetin ayah belajar agama. Bunda teh pengen ke surga sama ayah. Nah itu kudu diucapkan. Ulah masing-masing. Ayah, naon? Kumaha ayah we. Jadi ikrar bersama itu memang tujuan rumah tangga kita. Itu loh penting. Nah kadang-kadang sekarang kita suka beda bunda. Betul nggak? Suami nak mana, istri nak mana. Yang penting cek si ayah teh. Ngeus we, ulah mikirkan engke ayeuna heula we, ayeuna ieu ayeuna. Tapi kalau itu nggak disusun nggak akan jadi bunda. Makanya bunda kudu punya waktu untuk ngobrol sama suami. Tanya ke suami, ayah kita teh mau dibawa kemana ini teh? Mau dibawa. Ini hal wajar. Dibanding mohon maaf ya, bunda cuma nanya, ayah berapa penghasilannya? Di mana penghasilannya? Itu mah wajar lah biasa. Tapi ada yang paling penting, bunda tanya. Ya, kan kita taunya hidup kita nggak lama. Ce Ida geus maot. Ce Tuti geus maot. Ce Iroh geus maot ya. Kita nih masih ada ya. Terus kumaha? Kita mau dibawa kemana ya hubungan kita? Gitu tanya. Nah, mending kalau suaminya bilang gini, oh insya Allah nanti kita akan berkumpul lagi di surga. Tanya ke bunda, surga nu mana? Kumaha carana? Tangke turunkan. Tapi yang pertama tujuannya kudu ada dulu, benar nggak itu tujuannya? Jangan-jangan selama ini bukan itu tujuannya. Jadi bunda tidak akan mungkin mendapatkan apa yang bunda inginkan kalau bunda nggak jadiin itu tujuan bunda. Maka sekarang kalau ditanya pulang ke rumah, coba bunda tes suami bunda. Ayah, tujuan rumah tangga teh apa? Nah, nanya ke segala ka orang, nanya-nanya gitu. Buat apa nanya-nanya begitu ke saya? Ini mah penting ya, penting ya mah, penting. Tanya. Karena kalau tujuannya udah clear, ketemu, enak gak kira-kira? Berarti nanti prosesnya yang akan bunda jalani mengikuti tujuan ini. Satu, untuk ibadah. Dua, berkah. Tiga, menggapai surga. Betul gak? Nah, ini yang mau Ahilman sampaikan. Bahwa menjadikan surga sebagai tujuan itu adalah titik awal agar kita mendapatkan kebahagiaan yang selamanya. Bahagia itu tak terletak pada uang yang banyak. Karena uang yang banyak belum tentu bahagia. Apalagi uang sedikit. Bener-bener. Ya kan? Ya bener atuh. Bener tuh. Uang banyak belum tentu bahagia. Iya. Kok masa utik? Ada yang istri cantik tidak mentik, tidak menjamin kebahagiaan. Betul? Kamu nonton. Jadi dibikin simple kalimatnya. Kadang-kadang kita mah suka membela diri sendiri teh. Suka membela diri. Suami ganteng belum tentu bahagia. Berarti suami mana teh ganteng kan? Kalimatnya diganti. Apapun pasangan saya, dialah pasangan terbaik untuk saya. Betul?
kan ganteng mah relatif, betul nggak? Jelek mutlak. Ganteng, cantik, jelek mah relatif, tergantung lihatnya di mana kan? Terus gimana ahilman? Berarti bukan itu. Bahagia itu ketika apa? Ketika hatimu bisa lebih dekat dengan Allah. Itu jawaban. Berarti poinnya, lihat. Kalau bunda ingin mendapatkan 3 hal ini, jadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Jelas? Maka nanti jalannya, 1 jalan, 2 jalannya mawadah, 3 jalannya rahmah. Jadi kalau untuk ahilman, samawa itu, sakinah mawadah warahmah itu bukan tujuan, tapi jalan untuk meraih ini. Jadi jalannya apa? Sakinah mawadah warahmah. Di mana keterangannya? Nanti bunda buka ayat fundamentalnya di surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. Sok coba dibuka. Sambil kita ngaji sedikit. Sudah? Ini ayat yang suka ada di undangan. Dibaca tara. Cuma kadang-kadang undangan teh jeung saha kawinanya. Di mana kawinna? Eta dibaca teh. Padahal eta ada di situ ayatnya tah. Kan bulan-bulan lalu mah lagi banyak yang nikahan kan? Di situ ada. Sok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat. Wa min ayat an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Perhatikan dulu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti jodoh, rezeki, maut itu di tangan ketentuan siapa? Allah. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak ikhtiar, bukan. Tapi saat kita ikhtiar menjemput 3 hal itu, harus sertakan Allah di dalamnya. Jodoh, mohon maaf, takdir siapa? Tapi ada ikhtiar kita kan di situ, betul nggak? Tapi ketentuannya ada di siapa? Tetap harus ikhtiar. Mohon izin, yang belum punya jodoh, yang belum dapat jodoh, tetap ikhtiar. Tapi ketentuannya serahkan kepada siapa? Allah. Karena ada orang yang mohon maaf, kenal lama, misalnya 5 tahun. Kenal, jika nyicil motor tah, 5 tahun. Tapi nggak jadi nikah, ada nggak? Ada nggak orang yang baru kenal kemudian nikah, ada nggak? Ada. Ada bunda yang misalnya mungkin mohon maaf dulu dekatnya sama siapa? Nikahnya sama yang ini. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Jangan inget masa lalu, udah pohon ya teman. Tapi ada nggak yang begitu? Lihat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, apa yang Allah hadirkan? An khalaqalakum. Allah ciptakan untuk kamu sekalian. Min anfusikum, dari jenis kamu sekalian. Maksudnya apa? Dari manusia. Siapa? Azwajan, pasangan. Pasangan. Berarti lihat, karena jodoh itu ditentukan oleh Allah, hasil ikhtiar kita. Maka saat kita bertemu dengan pasangan kita, kembalikan ayatnya untuk menjadikan kita bisa makin dekat dengan siapa? Karena rumah tangga ini, lihat, awalnya ya diberikan oleh Allah. Maka ketika kita berumah tangga, kembalikan kepada siapa? Makanya di awal pernikahan, apa? Di awal pernikahan, aku menikah denganmu karena apa? Karena aku ingin bersamamu mendekat kepada siapa? Karena hanya ini jalan yang bisa bunda lakukan agar bunda mendapatkan kebahagiaan. Kalau jauh dari Allah nggak akan bisa bahagia. Apalagi mengandalkan apa yang ada di pasangan kita. Sakit hati. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada di pasangan. Sakit hati nggak? Ada nggak di antara bunda yang begini? Berharapnya A, abis nikah kok jadi B, ada nggak?
perasaan aku teh dulu ngelihat kamu tuh kayak begini, kok sekarang jadi begitu? Ada nggak? Ingat ya, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis malam Jumat itu cocok tuh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Berarti selama ini yang bikin sakit hati siapa? Kita sebenarnya. Oleh harapan yang kita bangun, kemudian kita kecewa. Berarti apa? Jangan salahkan harapanmu, tapi salahkan kepada siapa engkau bergantung harapanmu itu. Kalau engkau menggantungkannya ke Allah, tenang gak? Nanti akan ada sikapnya di bawah. Apa nanti kita belajar. Cuman yang jelas, ini dulu nih pastikan. Poinnya, dulu kita bertemu karena Allah. Kan nikah karena Allah kan? Ketika nikah apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan. Dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Angkat tangan doa semua kan? Dipertemukan karena Allah, dikumpulkan dengan Allah. Kemudian dia mendapatkan doa agar makin dekat dengan siapa? Maka di awal kita nikah, ini penting memastikan bahwa ini bukan hanya sekedar menjadikanku punya pasangan, bukan. Tapi aku ingin makin dekat dengan siapa? Ini poinnya. Maka nanti lihat-lihat. Allah hadirkan siapa? Pasangan, azwazan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar apa? Kamu sakinah. Terus waja'ala bainakum mawaddah. Agar engkau mawaddah warahmah. Agar engkau dapat rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu Allah hadirkan untuk orang-orang yang apa? Yatafakkarun, berfikir. Berarti di rumah tangga teh kudu banyak naon. Jadi nggak bisa bim salah bim jadi apa? Nggak bisa. Kudu belajar, kudu menuntut ilmu, kudu meniti, betul? Kalau enggak bisa, Allahu Akbar, deras ujiannya, banyak masalahnya. Kalau enggak dikembalikan ke Allah, enggak akan ketemu jawabannya. Betul enggak? Apalagi kalau masing-masing udah ada egonya. Suami kita ngerasa benar, istri enggak pernah salah. Capek enggak kalau begitu? Jadi selama ini mohon maaf bunda sayang, kenapa surga masih enggan ada di rumah tangga kita? Karena boleh jadi tujuannya belum pasti, jalannya belum benar. Apa alasannya? Tujuannya belum pasti, jalannya belum. Ditambah sikapnya nggak benar. Berarti ahilman, apa sikap terbaik di rumah tangga agar bisa menghadirkan surga itu? Ada 4. Yang pertama sikapnya ridho. Yang kedua sikapnya ikhlas. Yang ketiga sikapnya syukur. Yang keempat sikapnya sabar. Lihat. Ini materinya 3 hari 2 malam. Jadi kalau dibedah seluruhnya ini ketemunya 3 hari 2 malam. Coba sekarang bunda kalau mau menjadikan surga sebagai tujuan, pastikan ini semua ada. Tujuannya pasti, jalannya benar, sikapnya juga benar. Dari sekian yang Ahilman tuliskan, kira-kira bunda teteh sayang sudah masuk kategori ini atau belum? Kalau belum, berarti kita harus masih banyak apa? Berarti bab rumah tangga itu penting atau tidak? Hari selama ini kita belajar naon waya tuh. Ahilman ge sama. Ini teh Ahilman kayak ceramah buat diri Ahilman sendiri. Mah enaknya nggak ada masalah, cek saha. Ahilman punya rumah tangga pasti ada masalah. Ini lagi otokritik buat saya sendiri. Saya belajar dari sisi suami, bunda belajar dari sisi istri. Makanya kalau ngaji rumah tangga kudu diajak suamina.
simpen di samping dah. Cicing, dengekan dia. Nah karena ini kajiannya muslimah, bunda catat nanti di rumah bunda sampaikan, betul? Karena ini nggak bisa sendirian. Nah nanti di acara ini kan di hotel nih, hari Minggu pula, bunda ajak suaminya. Mau daikeun, area sok aya we asal arsenat teh. Dicoba, kan belajar. Terus, boleh buat sepasang. Nanti ikut. Ya. Jadi, kembalikan kepada poin ini. So, ini lihat. Bunda, lihat. Dari tujuan, dari jalan, dari sikap. Berarti, jika surga itu ingin kita raih, setidaknya di rumah tangga kita, mulailah memastikan tujuannya, memastikan jalannya, memastikan sikapnya. Terutama dari ini semua mungkin mohon izin ya, Ahilman sampaikan satu poin aja tentang sikap ridho. Sikap apa? Apa itu ridho? Sikap menerima ketentuan Allah. Bagaimana caranya biar kita bisa ridho? Jawabannya hadirkan sikap husnuzon. Apa? Berprasangka baik. Kepada siapa? Allah dulu. Pertama, prasangka baik ke Allah. Allah tidak mungkin menghadirkan dia menjadi pasangan kita kecuali ada kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Setuju nggak? Ahilman khawatir ada di antara kita di sini yang ngerasa bahwa kayaknya Allah salah pilih deh buat saya gitu. Kayaknya saya nggak mau begitu. Saya maunya bunda, teteh sayang, yakin Allah menghadirkan seseorang ini menjadi pasanganku karena ada kebaikan dari orang ini kepadaku. Betul nggak? Maka nanti yang kedua, ridho dengan apa yang suami kita berikan. Husnuzon. Bunda, mau tahu nggak? Siapakah orang yang mudah masuk surga? Tahu nggak siapa? Baik, jawabannya perempuan. Perempuan yang seperti apa Ustadz? Baik, ini yang paling enak jawabannya ya. Perempuan yang ketika dia ada masalah, kemudian dia datang duluan kepada suaminya. Dia genggam tangan suaminya, kemudian dia bilang, maafkan kesalahan. Berat gak? Karena pahalanya apa? Kalau ringan pahalanya apa? Lihat. Dan itu berat sekali memang. Apalagi kalau masing-masing ada ego kan? Makanya ego seberat apapun, kalau tujuannya sama, lembut gak? Karena tujuannya belum sama, jadi ego-egoan. Yang satu ego, karena tujuannya gak sama. Tapi kalau tujuannya sama adalah surga, maka pasti akan ketemu titik itu semua. Maka lihat-lihat, belajarlah ridho, menerima apa yang Allah berikan dalam hidup itu. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan berikan ujian pada orang tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhito falahus sukhtu. Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun juga murka kepadanya. Berarti titik awal di rumah tangga kita kudu saling apa? Ridho. Bunda terima kebaikan suami, maka sisi lain bunda pun terima apa? Kekurangan suami kita. Bunda terima sisi baik dari suami, maka bunda pun juga harus terima sisi buruk daripada suami kita. Ingat, dengan catatan, selama suami kita tidak melanggar aturan Allah, dia masih berjalan di syariatnya Allah, dan dia masih menjaga apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka masih ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga yang kita bangun.
Maka basicnya bukan karena cinta nggak cinta, bukan karena love nggak love, bukan gara karunya kumahanya, wah, bukan gara-gara karunya, bukan gara-gara kasihan. Tapi ini tentang apa? Tentang kedekatan kita dengan siapa? Allah. So poinnya, kalau bunda ingin menemukan surga di rumah tangga, mendekatlah kepada siapa? Apapun ceritanya. Ustadz, gimana kalau pasanganku itu tidak seirama denganku misalnya? Aku sudah mau mulai mendekat ke Allah, tapi beliau masih nggak mau misalnya. Maka gimana caranya? Maka bunda jalan duluan. Jalan duluan, temukan kebahagiaan di situ. Nanti pelan-pelan target dakwah kita siapa? Pasangan kita. Ingat bunda, setetes sayang, dakwah itu bukan merubah orang lain. Dakwah itu bukan untuk merubah. Tapi apa Ahilman? Dakwah itu 3. 1, mengajak. 2, menyampaikan. 3, mempengaruhi. 1 apa? Mengajak. 2, menyampaikan. 3, mempengaruhi. Berubah tidaknya seseorang bukan karena kita, tapi karena siapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa poinnya Ahilman? Ini poinnya. Kalau bunda udah ngajak pasangan bunda untuk mendekat ke Allah, tapi dia masih nggak mau juga misalnya, maka bunda jangan stres frustasi dengan itu semua. Karena di mata Allah, apa yang bunda lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bunda nggak boleh bilang gini, udah beres aku mah, udah nggak mau ngajak lagi. Jangan, tetap lakukan. Tapi hasilnya serahkan kepada siapa? Dan kalaupun bunda wafat, di tengah bunda ngajak suami bunda untuk dekat ke Allah, maka bunda pasti dalam hati ini, ya Allah, mungkin keluargaku tidak bisa utuh seluruhnya, tapi aku mohon ya Allah, jadikan pengorbananku menjadi seorang istri mengantarkanku ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo mulai susun lagi puzzle-nya. Susun lagi. Apa yang harus kita susun? Mulai bicara lagi, ngobrol lagi, komunikasikan lagi. Kalau sudah bertemu titiknya udah mentok Ahilman, ya tadi mau ganti fakultas apa gitu ya. Tapi itu bab terakhir. Ahilman termasuk orang yang mohon maaf ya, sangat tidak menganjurkan perpisahan. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau masih bisa dikomunikasikan, komunikasikan. Karena sekarang lagi ngetren bun. Lagi ngetren dikit-dikit pisah ada. Cuman beda hobi, pisah ayah. Suaminya pengen makan pecel lele, istrinya pengen makan sate, ada. Kata suaminya lele, kata istrinya sate, lele, sate. Udah kita cerai aja, ada. Gara-gara urusan makan ayah anu gitu. Gara-gara urusan jalan-jalan ada. Suaminya pengen ke botani, kita pengen ke CCM. Kata botani CCM, botani, CCM. Kata anaknya, ayon. Di tengah. Jadi ribut serangan kan? Banyak yang berantem gara-gara hal sepele. Makanya di rumah tangga itu jangan ketuker antara cicak dan buaya. Apa maksudnya? Jangan ketuker antara cicak dan urusan kecil dibesar-besarkan, urusan besar. Ada gak yang begitu? Ada. Urusan kecil, berantem, ada. Urusan apa kira-kira? Hutang mah besar atau bu hutang mah besar pisan. Coba, yang kecil tapi jadi berantem, apa biasanya? Masak. Ibu teh masak kurang garam, suami marah. Ada gak yang begitu? Kecil gak? Kan simple. Mah, kurang garam, tambah lagi garamnya. Bisa gak? Tapi jadi berantem gara-gara itu ada. Atau bunda marah ke suami gara-gara gak dipuji. Ayah, kan kita mau kondangan. Bagusnya jilbabnya kuning atau merah? Dijawab sama suami teh. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kamu mah ya. Jawab. Kuning atau merah? Cek suami teh, ya sudah merah. Berarti selama ini kuning gak bagus dong selama ini. Biar kadang-kadang. Merah kuning. Keluar biru tah. Ditanya merah kuning, keluar bete di rumah. Di mobil bete gak? Kieu we cuci. Mama kenapa?
Enggak. Mama kenapa? Ente. Kunaon mama teh meni bete gitu. Cicing lieur ya. Hati-hati bunda. Suami udah berusaha menyenangkan bunda, tapi bunda masih kayak gitu. Malah balik apa? Marah ke suami kita, masya Allah. Jangan begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Kamol. Niat beli apa? Sepatu. Lantai 1 beli sepatu. Kayaknya lantai 2 ada yang bagus ayah. Terus kumaha? Lantai 2. Cek lantai 2 teh. Ibu kalau mau yang kayak gini di lantai 3. Oh iya. Ayah lantai 3 ayah. Lantai 3 ngobrol. Nanya harga. Sekian berapa? Ini mah 350.000 misalnya teh. Mahal amat. Kalau mau murah di lantai 1. Turun di ke handap. Sampai di bawah, ya. Pas ke bawah teh, ibu mau model yang mana? Yang ini mah nggak ada, adanya di lantai 3. Balik deh ke luhur. Ustadz mau tanya, datang jam 4 sore, kalau jam 9 malam. Suami teh di luar we cicing kieu. Kamu mah nya belanja teh temenin atau temenin aku teh belanja. Ditanya ke suami teh, mana belanja anak? Eueuh cenah. 5 jam di mall nggak dapat apa-apa. Bete nggak kita teh? Bete. Naik mobil. Cek suami teh, bunda, udah atuh udah nggak usah bete lagi. Kamu nggak pernah ngerti. Aku teh mau reuni besok. Iya teh sapatuna kudu aya nu kieu ye. Kieu we suami teh, kieu we nyetir. Ya bete nu sampai kieu we. Tanya aku suami teh, bunda mau makan apa? Gitu kan? Terserah. Lurus we, ya udah makan sate ya. Terserah, ya sudah. Beli sate. Sampai ke rumah, gubrak, taruh tas, masak mie sorangan kieu. Cek suami teh, bunda, kok masak mie? Kamu gak pernah peka sama perasaan aku ya? Aku teh butuh kehangatan. Makanya aku masak mie. Diguyurkan menenangkan aja. Jadi banyak persoalan kecil jadi besar, betul gak? Kalau malam itu bete gak sampai besok pagi? Tergantung. Malamnya ngapain dulu? Tapi biasanya jadi bete terus menerus. Masing-masing suami malas, kita juga jadi malas. Besoknya suami berangkat ke kantor, ada masalah, pulang, yang malam belum selesai, tambah lagi masalah. Terus. Masalah dipelihara semakin jadi masalah. Makanya kalau ada masalah, ini penting. Kalau nggak ngobrol, masing-masing tidak punya perasaan. Kita ada masalah nggak? Enggak. Kok mau ada suami yang gak ngerti gitu? Itu aya masalah atau henteu si naon ieu teh? Teu nyambung we manehna mah. Lurus we lempeng we, si gauna naon gitu. Padahal menurut kita mah ada masalah misalnya kan. Makanya bunda gak bisa memahamkan suami dengan pemahaman kita. Karena beda, betul gak? Suami istri beda. Istri mah masak, telepon, bisa gak? Sambil masak, telepon, nonton TV, bisa kita? Bisa nggak kira-kira? Masak, telepon, nonton TV kita. Bisa. Istri bisa gitu, bisa nggak? Bisa. Laki-laki bisa nggak? Enggak. Makanya bunda kalau nyuruh suami kudu satu-satu. Nggak bisa. Ayah, kan kita mau ada acara ya, nanti tolong ambilin kue di rumahnya Cetuti. Nah terus kita galon teh candi eusian ke eusian ogenya galon teh. Nah terus engke karpetnya gelar. Nah geus kitu engke teh eta bakal aya tamu tetangga bade masian lauknya, kita cenah eta lauk tehnya. Bunda ngomong keur di dapur tah. Sambil kieu aya engke nyokot ieu nya kue Cetutinya, nyanak ieu. Bunda pastikan. Bunda balik ke ruang tamu, suami ngalamun we kieu.
teh ngomong naon? Hiji-hiji, apa? Satu-satu. Ayah ambil kue di mana? Cetuti. Abis selesai, udah suruh jalan dulu. Ulah ngomong ulah. Ayah ambil kue di Cetuti. Geus cicing heula. Udah beres, ayah isiin galon, bereskeun heula. Ayah gelar karpet, bereskeun heula. Ayah eta genteng bocor naik heula. Jadi nggak bisa semuanya. Beda sama ibu-ibu, betul nggak? Halo, udah belajar kayak gitu belum? Ternyata masih banyak PR kita tanya. Ciri yang lain, istri senang didengerin. Suami senang apa? Suami senang ada ketenangan. Suami hayang ngobrol, istri pengen ngobrol, suami pengen tenang. Liar tuh kira-kira. Kumaha coba? Karena laki-laki perempuan kebutuhannya beda. Suami kebutuhan kosakatanya 5.000 per hari. Istri kurang lebih 40.000 per hari. Makanya mohon maaf, kalau suami tidak punya kemampuan mendengar, maka istri ngomong sorangan. Ngomong sorangan. Berarti kalau bunda lagi bicara butuhnya apa? Didengerin. Makanya nih para suami, kalau istrimu lagi cerita, dengerin aja. Ayah, iya, bunda mau cerita, boleh. Ceritanya apa? Iya ayah, teman kita, saha, naon celit, celilis teh cenah, iya, celilis teh meuli kulkas anyar. Terus hargana teh murah ayah. Terus kumaha? Nya kan kulkas kita udah mulai jelek. Aku tuh juga mau beli kulkas saya celilis. Sabaraha hargana teh kitu? Ayah pokoknya make au bitaroskeun ka celilisnya. Nah terus celilis ge meuli ieu meuli kerudung meuli halus kerudung teh mararanya teh. Da abi ge bunda, teteh, sayang para suami, kalau istri kita cerita iyain aja. Apa? Nanti beli kulkas ya. Ya. Nanti beli kerudung ya. Nanti beli ini ya. Pas ditanya iraha wallahu a'lam bishawab. Jangan dienggain dulu, jangan. Jangan. Makin dibuat jangan, kesel. Betul nggak? Karena bagi istri diiyain aja udah seneng. Walaupun gak dibeli-beliin gak apa-apa. Makanya bunda ya, nanti kan insya Allah ya di acara ini nanti ada Teh Lina istri Ahilman juga akan hadir ya. Nanti tanya ke Teh Lina, pernah nggak saya bilang enggak ke Teh Lina? Enggak pernah. Iya. Ayah nanti, iya. Ayah nanti, iya. Ayah nanti kita beli ini, iya. Ayah nanti kita tambah ini, iya. Nanti ayah nikah lagi, iya. Iya. Ya Allah. Makanya sekarang kebalik. Suami maunya tenang. Berarti gimana? Istri ulah segala diceritakan ke suami. Jangan segala diceritain ke siapa? Ke suami. Ada sesuatu yang suami kita gak harus tahu, gak apa-apa. Cicing begitu. Cicing sok jempe. Jempe tak kieu jempe. Ulah hoyong cerita wae naon teh. Pengen cerita terus, belajar diam. Suami pulang, apa pertama yang kita lakukan? Ulah langsung, ayah, hoyong cerita kan dia kan? Baru datang nih. Assalamualaikum, ayah pulang, bunda ngapain? Waalaikumsalam, sambut, ingat. Karena banyak istri, suami pulang, dia malah asik aja nonton sinetron. Assalamualaikum, ayah pulang. Jam sabaraha? Iya geus balik jam sakieu. Kalau masih awal dikomentarin, balik malam ditanyain. Ari kamu teh di mana? Jam sabaraha ieu teh?
Kan keluar jam 5 sore, nah jam 8 nepi ka imah di mana? Suami di kantor lagi ada masalah. Di imah diinterogasi. Liar tuh. Ulah ditanya. Ayah, udah pulang? Iya. Mau makan apa? Iya tanya. Mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu, gitu. Hanya seneng eta teh bunda, seneng, masya Allah. Mau mandi dulu, pas mandi siapin anduknya, seneng banget. Habis anduknya siapin bajunya, masya Allah. Bunda, eta teh pahala. Apa eta teh? Pas mau makan temenin, makan teh temenin. Ustad tunuh pisan kumaha, baik, bari perem we. Ibu udah ngantuk ya, tapi suami pulang pengen ditemenin makan. Ibu bangun dari tempat tidur temenin, walaupun sambil tunuh. Makan, paha, nemenin. Habis beres, ibu beresin. Suami kita tanya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Bunda, kalau begitu, jangankan bunda minta, dikasih sama suami bunda. Tips, ini mah tips. Enak kalau nggak punya anak kecil. Ayo orok, kayak bayi. Akhirnya juga sama. 3 kecil-kecil semua bunda. Susah kadang-kadang kan? Tapi kita kudu ngerti. Berarti suami ada masa dimengerti, ada masa mengerti. Nges atuh ecek nyanyi. Ngobrol wae. Ada masa dimengerti, ada masa mengerti. Betul? Sama juga perempuan, istri, ada masa dimengerti, ada masa mengerti. Kalau suami lagi jauh, berarti ngerti. Jangan kumaha ieu teh, kumaha ieu teh. Titik awalnya itu tadi banyak ketuker cicak sama apa? Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar urusan anak. Besar enggak? Maka suami kudu ikut campur itu. Ada sekolah yang pertama siapa? Ibu. Ada kepala sekolahnya siapa? Ayah. Maka kudu pasti. Insya Allah bunda sayang, kita ketemu nanti tanggal 2 Oktober insya Allah ya. Di Hotel Big Land insya Allah. Tapi Selasa depan Ahilman masih ada ngisi di As-Sakinah juga. Nanti tempatnya kita lihat Selasa depan kita masih ada ngisi lagi. Setelah itu mohon izin Ahilman ada safar ke Amerika Serikat. Jadi akan ketemu lagi mungkin kajiannya di tanggal 2 Oktober langsung nanti. Tapi insya Allah Selasa depan masih ada kajian. Nanti di info di mana lokasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi ya. Insya hari ini banyak ilmunya. Banyak yang bisa kita catat ya. Insya Allah ya. Sebelum kita tutup, kita doa muhasabah. Sebelum itu siapkan infak terbaik. Insya Allah infak bunda, teteh sayang kita gunakan untuk dakwah di As-Sakinah insya Allah ya. Insya Allah As-Sakinah setiap hari ada kelas tahsin Al-Quran. Dan kita juga ada ruko. Jadi semua infak bunda digunakan untuk dakwah di As-Sakinah. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Silakan disiapkan infak terbaiknya. Semoga yang berinfak Allah balas semua infaknya. Semua yang berinfak Allah muliakan hidupnya. Semua yang berinfak Allah angkat derajatnya. Semua yang berinfak Allah jauhkan bala musibah kepadanya. Semoga yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seandainya bisa menangis, menangislah.
Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita dan Allah kabulkan doa-doa kita semua. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, karena kasih sayang-Mu Engkau lembutkan hati kami. Karena kasih sayang-Mu Engkau ringankan langkah kami. Karena kasih sayang-Mu Engkau izinkan kami bertemu di masjid ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu kotornya hati kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami datang ke masjid ini. Padahal Engkau tahu begitu banyak keburukan kami. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap tatap kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Dengarkan keluh kesah dan permintaan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, kami yang mengangkat telapak tangan kami. Kami yang menundukkan kepala kami. Kami yang duduk di majlis ini. Kami mohon ya Allah, tidak ada yang hadir kecuali kami di sini. Yang banyak dosanya Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar mungkin masalah datang silih berganti, ujian datang bertubi-tubi, musibah kian datang menghampiri kami disebabkan karena dosa-dosa kami di masa lalu. Ya Allah, ya Allah, kami sadar dengan dosa ini ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ampuni mata kami jika sering memandang sesuatu dengan kacamata suudzon ya Allah. Maafkan kami yang belum ridho dengan ketentuan-Mu. Maafkan kami yang sering prasangka buruk dengan takdir-Mu. Maafkan kami yang sering memandang sebelah mata orang lain. Ampuni lisan kami. Tidak terhitung berapa kali kami berbohong. Tidak terhitung berapa kali kami ingkar janji. Tidak terhitung berapa kali kami menggibahi orang lain. Tanpa sadar, gibah itu dosanya seperti memakan bangkai saudara kita. Allah melihat, Allah menatap lisan ini. Ya Allah, ampuni kaki kami jika sering melangkah ke tempat yang buruk. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Hadirin, hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Mulai dari ibu kita, dekatkan wajahnya. Lihat wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Ya Allah,
Ampuni kami yang belum bisa membahagiakan ibu kami. Ampuni kami yang belum bisa membahagiakan mama kami. Rasa-rasanya kita hanya bisa menyakiti hati ibu kita. Pernah menyinggung perasaannya, pernah meneteskan air matanya. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka kepada ibu kami. Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita, Bapak kita. Bagaimanapun dia adalah ayah kita, banting tulang untuk kita. Ya Allah, maafkan kami yang pernah kesal kepada ayah kami, pernah membentak ayah kami, pernah melawan ayah kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Muliakan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Apalagi jika orang tua kami sudah ada yang wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami ya Allah. Hadirkan wajah pasangan kita, sebutkan namanya ya Allah. Ampuni jika selama kami berumah tangga banyak dosa. Jika kami berumah tangga banyak maksiat, banyak salah, banyak kurang. Jika ada rumah tangganya yang sudah selesai, ada di antara pasangan kita yang sudah kembali kepada Allah, doakan ya Allah. Untuk pasangan kami yang sudah Engkau ambil usianya ya Allah, ampuni dosanya. Jika ada yang sedang punya masalah di rumah tangganya ya Allah, kuatkan tubuh kami, tegarkan hati kami. Kami ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Apapun ujian di rumah tangga kami ridho ya Allah. Asalkan Engkau ridho dengan kami ridho ya Allah. Apapun yang terjadi di rumah tangga kami ikhlas ya Allah. Ya Allah, kuatkan rumah tangga kami, kuatkan hati kami. Semua yang hadir di sini ya Allah, jika ada yang berumah tangga, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jika ada yang masih sendiri ya Allah, kuatkan kesendirian kami, hadirkan pasangan terbaik untuk kami ya Allah. Pasangan yang membuat kami semakin dekat denganmu, cinta kepadamu. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami ya Allah. Anak-anak, hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak-anak kita. Sebutkan nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anak ini amanah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Soleh-solehahkan kami menjadi ayah ibu yang baik. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami tua, anak kamilah yang merawat kami. Saat kami sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami. Ya Allah, takdirkan anak kami, anak yang paham ilmu agama. Anak yang paham Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Bersyukur ya Allah, jika anak-anak kami hafal Al-Quran.
Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik. Kemampuan kami terbatas ya Allah, tapi kekuasaan-Mu tidak terbatas. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan agar kami kuat menjadi orang tua ya Allah. Menjadi ayah yang baik, ibu yang baik. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikan pasangan kami, anak cucu keturunan kami menjadi qurrata a'yun ya Allah, dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Bunda, teteh, sayang, semua yang hadir, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, punya kesulitan, baik di keluarganya, di rumah tangganya, dalam urusan ekonominya, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah pagi ini, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya ya Allah. Jika sedang ada yang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, lapangkan setiap urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan Kau berikan usia kepada kami, tapi kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, panjangkan umur kami dalam kesalehan, panjangkan umur kami dalam keistiqomahan. Seandainya waktu wafat kami semakin dekat, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Ringankan sakaratul maut kami nanti ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, 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 Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon ya Allah, masukkan nanti kami semua ke dalam surga-Mu. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu. Semua ya Allah, semua jamaah Majelis Ta'lim As-Sakinah ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami, jaga kebersamaan kami, jangan retakkan persahabatan kami ya Allah. Kuatkan kebersamaan kami di dunia sampai ke surga-Mu ya Allah. Semua jamaah yang hadir pagi ini, ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan curahan terbaik rahmat-Mu untuk kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.